Oke, udah ada Firsa Bersari di Halo. sini. Halo semua. Halo Mas Firsa, Halo. selamat datang di Terima Malaka. kasih sudah menjamu saya di Malaka. Jadi udah berapa tahun nggak podcast, Bang? 2 tahun. Terakhir? Terakhir juga buat promo album waktu itu. Kalau enggak juga enggak kayaknya. Emang kan Firsa Bersari itu namanya naik dari zaman apa? Zaman aku masih segini kali. Udah lama banget. Apa sih? Udah lama. Apa sih? Gue ketemu Giring gitu. Oh, gue tuh kenal lu dari segini nih, Bang. Merangkak gitu kan. Iya, pasti langsung gini-gini kan. Wah. Anak Jadi- sekarang masih ngerti enggak ya gitu ya? Masih Kayaknya ketiga kalian sih. Kalian tahu nggak? Buang Ini anak sekarang, ini nggak anak sekarang banget sih. Oh iya benar. Ada Jangan yang disangka namanya gapnya gitu, jauh ada ya. namanya. Galak Suka kesel gak sih juga, kalau ada yang Bang. bilang, ini Gen Z gak bakal ngerti nih. Iya. Kesannya nggak tahu Artefak internet. tadi. Iya. Tapi sebenarnya wajar sih video-video itu dipelihara. Cuma di video itu komennya bagus gitu. Saya nggak ikut komen. Coba jadi vokalis lagi gitu. Ya kita tunggu dengan itu. BTW Bang, kenapa dari dulu kan lu udah terkenal, kenapa lu jarang muncul di podcast manapun gitu? Sebenarnya 2 faktor sih Pak. Nah, Pertama karena takut salah ngomong. Karena kan zaman beberapa tahun terakhir itu kan kita mudah sekali potong-potong tanpa konteks ya. oke. Nah waktu terakhir kali saya bersedia podcast yang untuk album itu, ada waktu itu sebenarnya temanya tuh sedang bahas Gunung Leuser, salah satu gunung terpanjang di Asia Tenggara lah, terletak di Aceh. Dan di situ ditanya apa yang membuat bertahan setiap hari di gunung itu. Saya bilangnya bangun terus bersyukur masih bisa hidup hari ini. Maksudnya kan konteksnya ketika berada di gunung itu ya. Nah, dipotong sama orang-orang nih. Pasti masuk Twitter ya? Masuk ke TikTok tuh, Oh, dibilang, TikTok. iya apa yang membuat Anda tetap hidup? Ya bangun terus tetap bersyukur. Terus banyak yang komen, enak ngomong kayak gitu karena udah dalam posisi seperti itu. Jadi orang sering kali ini ya, dan saya lihat banyak sekali yang orang memotong-motong podcast dari YouTube terus di Di klip. klip terus tidak diberi konteks lah kan, padahal konteksnya itu penting sekali ya. Tanpa konteks kan orang jadi menganggapnya sembarang. Itu satu. Kedua ya siapa yang mau nonton lah, saya ngerasa gitu. Nggak tahu ini rame banget. Kita kan bikin podcast ini bukan tentang siapa yang nonton. Ya, seberapa banyak. Karena kita kangen Firsa Besari aja, makanya kita ngajak ngobrol. Kebetulan Sebel banget ya. daripada ngobrol nggak dikontenin kan. Itu lagi ngomongin siapa, Fer? Lebih baik jadi ya. Iya, lebih baik jadi karena sebelumnya waktu dia main ke Malaka udah duduk tuh di Udah. iya Ya, di kursi kita udah podcast, Masih yang nongkrong udah kantor gitu. lama ya. di Iya. sofa kita podcast di setup sebelum yang ini. Iya, ngomongin Zawin Lampu gitu udah kan. nyala. Iya, lampu udah nyala. Udah. Akhirnya Ferry yang minta matiin semua lampunya. Panas soalnya. Terus ya tapi itu Posisi kenapa nggak lampunya jadi? dulu deket banget ya. Kayaknya nggak sejauh ini loh, ini udah Enggak, enak karena loh. ini ruangannya Ruangannya, iya. karena kan bisnis berkembang, Bang. Oh iya benar. Iya. Benar. Ya, kayak gitulah biasa. Ruangannya lebih betul. bagus ya. Ruangannya lebih Iya. bagus. Dengan ruangannya lebih luas kan bokehnya lebih dapet ya. Iya, Dapat. makanya kamera kita mahal semua. Abang apa kamera? Ya masih A7C lah. Astaga, kikir sekali ya. Kikir loh. Kalau bawa peralatan ke gunung itu, pemikirannya bukan cuma harus bawa alat bagus, tapi harus bawa alat bagus yang siap dirusak. Oh. Jadi pertimbangan itu siap nggak untuk merusak alat ini, bukan cuma siap nggak untuk memakai alat ini. Karena selalu ada resiko terjatuh Iya, kan iya, dan iya. hancur alat-alat tersebut. Memang terjadi juga dulu, sempat kan punya pakai drone pas lagi baru-barunya Belajar. Mavic tuh. Oh, Mavic. Iya. Mavic. Terus ya dulu nggak ngerti kalau terbang mundur itu berbahaya, ternyata hilang lah di hutan. Terus diganti lagi. Dan itu antar satu gunung dengan gunung lain berdekatan waktunya. Jadi ketika ke gunung lain harus sudah ada drone lagi kan untuk aerial shotnya. Ya udah harus beli lagi. Ya merek yang sama juga, seri yang sama juga. Pada saat itu karena baterainya kan ada yang nyisa tuh. Baterai yang sudah tidak terpakai karena drone-nya udah di mana. Tapi abang terbangin sendiri tuh? Terbangin sendiri. Oh. Kan kalau berdua kan susah. Aku beli drone, tapi sampai sekarang belum aku yang terbangin. Kemarin terakhir dibawa Ais, nggak tahu kemana. Oke, mana kan? Oh yang sering dipakai ke gunung katanya ya? Iya. Mungkin itu dibisnisin Pak. Tapi ini orang kurang ajar Bang. Waktu kita beli nggak biasa megang gue Bang, kata dia gitu kan. Terus dia izin ke gunung, dibawanya drone itu sama kawan ini kan. Kena 2 juta tuh sekarang peraturannya kan. Ya. Ke pantai. Hilang nggak Is?
Enggak, aman. Udah aman, udah bisa ya. Gimana sih drone itu? Ada, ternyata udah lama hilang sebenarnya. Cuma gara-gara aduh kok Firsa ngomong drone nih. Jadi inget lagi. Gue jadi ingat Malaka tuh punya drone kan ya. Tapi nggak pernah dipakai aja. Besok lah kita pakai. Aku tahu kan lagi. mungkin di sini kan ngedrone. Tapi Terakhir-terakhirnya my trip. oh iya. Dia sempat mau nyuruh gitu Mas Firsa. Dia sempat bilang kayak kita podcast apa pakai drone juga Nah, ya? kan seru kan? Circle gitu kan. Coba Kak ambilin Kak drone-nya Kak. Video Nah, karena kan saya sempat lihat kalau Ah. podcast Malaka tuh suka ada yang protes, "Oh, ini angle-nya kebanyakan, ngapain sih shootnya ganti-ganti? Drone aja satu kali." Kan? Iya. Bikin circle 1 jam. Semua angle sudah Semua tercover ya. Kalau suaranya nggak berisik pasti kita jalanin situ. Kan udah canggih sekarang. Udah ada apa tuh namanya? Noise cancellation. Oh, udah belum noise bisa cancelling, sekencang noise drone itu cancelling. belum bisa. Kalau sekencang drone belum bisa. Dan saya pakai 360 sih 360 aja. Nah, gitu. tuh lebih unik lagi tuh. 360 Dapat lagi tuh ya angle Dapet baru lagi ya. tuh, bagus. Ya kayak kita double down terus. Orang bilang angle-nya kebanyakan, kita Kasih lebih lagi. Kasih lagi lebih. Kameranya kita kasih smoke. pindah-pindah mulu katanya. Lebih pindah-pindah lagi. Ngapain ada asapnya nggak relevan. Tambahin lagi asapnya Tambahin sampai lagi. kabut semua waktu itu. Kabut semua. Ada satu episode yang udah Iya. kabut semua, coba Mas Firsa Episode tonton. pertama. Bang Bang Jokan sampai batal. Pantesan saya lihat itu fogging ya. Iya. Ini gak ada air putih nih kata Lebih dia. ke fogging gitu. Itu emang belum itu. bisa nyetingnya waktu itu atau gimana? Bukan Enggak, karena excited. komen Emang tadi. sengaja Karena aja. komen Iya. iya, karena komen iya. Karena itu Korbannya adalah narasumbernya ternyata. Iya. Kasihan ya. Episode Oh, kasihan. pertama. Joko jadi korban. Joko Anwar waktu itu. Joko Anwar. Iya, Joko Bang, Anwar. kalau nonton ini ya. Iya Bang, sebenarnya ini cerita di baliknya Bang. Nah, itu. Jadi kan karena dia lagi Mohon promosi Bukit Duri itu kan. Jadi kan Promosi pulang ISPA. kayaknya kan salah satu proyek. Kita mau bikin suasananya kayak Bukit Duri beneran. Jadi kayak di Menyeramkan film gitu ya. menyeramkan kayak gitu. Taunya jadi di grading susah itu Bang, abu semua. Ya iyalah jadi nggak kontras kan jadinya kan. Tapi nggak apa-apa, kita mau double down dari komen tadi. Jadi nggak Benar, sekalian ya. apa-apa. Iya. Itulah. Jadi sekarang itu aktivitas cuma naik gunung aja Bang. Naik gunung di rumah. Tapi Dengan sekarang anak. udah mulai lagi berarti. Dari kapan lagi mulain? Udah naik jadi waktu lagi. itu setelah yang atap negeri terakhir itu. Jadi sebenarnya saya tapi jelasin konteks dulu kali ya. Iya, iya. Boleh, Penonton boleh, Malaka juga boleh. banyak yang Hmm. Ceritain. kurang paham gitu. Jadi atap negeri itu adalah proyek yang digagas oleh saya tahun 2020 mendaki 33 gunung di 33 provinsi di Indonesia. Karena pada saat itu provinsi di Indonesia cuma ada 34, 34, ya. dan bingung mendaki di Jakarta di mana, Pak? Mau di Gunung Sahari? Atau Tower kan susah ya, Pak ya. Jadi kita bikin 33. Aku mau ngomong lebih panjang, ada istriku di situ. Nah, Oke. jadi dari situ 33. Tapi dulu nggak mikir panjang, maksudnya ternyata sesulit itu ya membereskan gunung setiap provinsi itu. Apalagi ditambah waktu itu pandemi kan, kebetulan pandemi. Kepotong tuh ya berarti dia. Iya, jadi lama tuh ke pending. Nah, akhirnya banyak proyek sampingan tuh biar si YouTube ini tetap jalan dengan niche yang sama. Karena kan mungkin tahu YouTube tuh kalau kita lompat nih ke hal yang lain susah juga, orang nggak belum tentu mau menonton itu, atau YouTube belum tentu mau merekomendasikan hal Iya, tersebut. sulit itu sulit. Sulit Jadi kecuali kita masih pelan-pelan. di niche yang sama. Ya udahlah, karena udah ada gunung akhirnya bikin proyek-proyek lain. Nah, setelah 5 tahun si atap negeri ini beres kan, ditutup dengan kemarin yang gunung tertinggi di Indonesia, Seven Summit Dunia tuh. Tapi saya keburu tanda tangan untuk proyek lain ketika ada kekosongan-kekosongan atap negeri ini gitu. Karena kan banyak kekosongan, makin lama makin sulit kan. Iya, Nah, udah ada kontrak, nah kontrak ini harus diberesin. harus diberes. Itu kontrak apa itu? Proyek gunung juga tapi namanya Jalur Sunyi. Saya lebih fokus ke ini ke gunung-gunung yang orang lain belum tahu. Jadi memperkenalkan ini loh ada gunung-gunung yang kamu nggak perlu beramai-ramai ke sana gitu. Tapi harus tetap hati-hati karena semakin sepi jalurnya kan sebenarnya kan logikanya semakin mengerikan ya gunung. Apa Dantui? Enggak, hantunya, bukan, enggak dong. bukan. Apa lebih ke bahaya Oh, kirain iya. Cepet banget hewan kan ya endemiknya jawabannya. juga. Ya hantu. Rame. Ih, takut gitu. Soalin gitu kan. tapi pernah merasakan pengalaman horor-horor gitu gak, Bang? Enggak sih, tapi itu selalu kalau menurut saya program gunung itu semacam softcore gitu. Oh. Jadi kayak dibikin lagunya
menyeramkan dikit, terus gelap sedikit orang akan, kayaknya saya ngeliat dia pause di situ, pause. Padahal kan Iya. bukan kan ya, bisa aja. Nanti kan, klip cuma- itu meledak. Iya, lihat deh yang detik segini menit. Lu lingkarin merah nggak di thumbnail lu? Enggak. Diemin aja udah jadi oh lumayan nih AdSense. Di thumbnail. Kayak gitu. Softcore-nya lah kalau hantu-hantuan gunung tuh ya kita nggak perlu bilang ada, orang kadang suka ngesugesti Tetap ada sendiri. sendiri ya, dengan sendirinya akan ada. Tapi lu sendiri nggak punya pengalaman mistis di gunung atau apa? Enggak sih. Oke. Gue tuh selalu setiap dengar cerita gunung tuh selalu, wah ini penunggunya ini penunggunya ini. Ya penunggunya hewan. Sampai akhirnya seorang Zawin muncul ya kan. Nah, itu bagus tuh. Ya, dan bersyukur juga jadinya makin banyak orang yang sadar, makin banyak orang yang Benar. realize kalau lelembut seperti itu tidak pernah ada. Hantu seperti itu tidak pernah ada, kalian dibodohi puluhan tahun gitu. Jadi menarik sih karena kemarin tuh selain konten gunung itu ada anak-anak lu Bang, anak-anak. Oh iya. Saya Terus- lihat tuh Iya, yang dia keliling lah Indonesia kayak cari. Mythbuster gitu. Iya. Wah, ini Lucu ya? akan di jalan Keren, nih. keren. Enggak, ini ternyata ini. Terus kan DM, "Iya Bang, kita lakuin ini karena Malaka Project," kata dia. Terharu gak sih kalau bikin? Oh iya dong, iya, terharu banget. Terus ya udah. Ayo main sini. Ya Bang, kita nolak semua tawaran podcast. Rasanya durhaka kalau kita nggak ke Malaka dulu kan. Lucu banget kan. Udah kesini tapi belum. belum. Lagi UAS. Nanti habis UAS kali ya baru. Keren. Ujian dulu nggak apa-apa adik-adik. Belajar harus fokus dulu, pendidikan sekolah dulu. dulu. Kalau bukan hantu Bang, hambatan terbesar naik gunung tuh apa? Nih gua nggak pernah naik gunung, Oke. Kania nggak pernah naik Iya. gunung. Kita di bawah beginner. Iya. Kita di bawah pemula. Pingin pun enggak gitu loh. Itu Bagus, iya, bagus. iya. Ngapain? Iya. Kalau aku kayak kebayang, aduh kayak capek deh Ngapain gitu. sih? Kalau aku Iya. dari jauh udah kayak capek nih gitu. Kalau orang kan bilang lu tuh nggak tahu pemandangan di atas, ya gue naik pesawat ya gitu sih. Sama aja, iya ngapain sih? Sama aku liat videonya Mas Firsa gitu sih. Udah lihat dari video. Nah itu lebih baik kan nonton video saya aja. Iya. Udah lah, kalau Exactly. penasaran. Jadi Kan orang nggak perlu ke Praha untuk tahu Praha kan. Jadi Betul. kita di ruangan adem liatin orang yang udah lihat capek aja naik ke videonya. situ. tapi mari Google Earth juga ada. mari gini Bang. Ya. Sell me dispen lah supaya jangan-jangan Oke. biar kita tuh ada Tertarik tertarik untuk naik gunung. Dana pernah naik gunung Dan? Enggak. Enji pernah naik gunung? Tertarik enggak? Enggak. Arka Akil? Oh, pernah. Arka Oh, pernah. pernah. Jeras? Gaya lu kayak anak gunung banget. Enggak pernah naik Udah gunung. sendalnya sendal gunung. tinggi aja. Oh berarti anak gunung kayaknya tinggi. Maksudnya ketinggian kan, di ketinggian kan. Diselamatkan. Ini Bang. Ini lahir di Bantar Gebang Bang, gunung sampah. Dia Bekasi. startup. Dia startup. Nama Facebooknya Aib Besari tuh. Ngapain sih? Coba. Sell me dispen Iya, ya. sell me boleh. dispen. Apa? Yo, kita bakal penuh dengan Aduh, quote-quote. apa ya? Saya aja bingung Kalau loh. gunung tuh kan quote terus tuh Bang. Ayolah. Kesannya kenapa ya orang habis dari gunung tuh langsung bijak gitu ya? Iya, Mana ada. selalu gitu. Lu nggak Mas bisa Firsa. blaming siapa? Siapa lagi coba? Sohoki? Suhogi nggak main Instagram Bang. Iya. Tapi kan nggak Sohoki bikin kan kita konten YouTube. membaca buku-bukunya kita jadi tahu dia punya kutipan-kutipan kayak apa orang seperti kita tidak pantas mati di ranjang kan jadi dikutip di mana-mana. Sekarang Kan berarti abang dari bikin zaman Sohoki kutipan udah tuh ada gara-gara siapa? Gara-gara pengen aja. Karena ngelihat Ngeliat Twitter waktu itu banyak. Sebelum naik gunung. Selalu naik gunung. Bisa aja ya kan bisa. bisa terus. Naik dapet Tapi kalau disuruh apa ya mempromosikan gitu kenapa harus naik gunung? Enggak sih. Mungkin lebih general aja. Kita tuh kan sebenarnya harus traveling ya. Karena esensi kita sebagai manusia itu kan berdekatan dengan alam. Sebenarnya itu kan apa? Kita seneng lah berada melihat yang hijau-hijau. Duit ya? Bukan, maksudnya melihat yang hijau-hijau alam gitu. pohon-pohon ya. Nah, Pohon-pohonan. pohon-pohon. Dan nggak harus selalu gunung sih menurut saya. Ya. gimana sih Bang? Gue suruh lu jualan supaya kita Oh, iya. tertarik main juga. Ya gimana dong saya juga nggak ini nggak nggak gitu, pintar nggak gitu. mempromosikan. Tapi Stance-nya nggak gitu. iya, karena memang harus ikut dulu gitu susah. Susah di. Jadi itu kayak semacam MLM lah. Jadi Mungkin kita harus satu datang quote. dulu. Quotes gini. Suka quote deh, kayak- Quotes yang kayak- quotes terbaik. Oh, kata- FYI. Nggak ada. Ayo. Enggak. Yang ketemu ilhamnya pas lagi Lagi naik gunung. Iya.
macan tutul gitu kan. Mungkin tapi ini untuk saya pribadi ya. Ya. Dan Saya- untuk aku juga sih. Saya tuh lebih merasa kita sebagai manusia tuh nggak bisa nggak berhak untuk nyombong tuh. Kan gini, orang-orang tuh selalu bertanya kalau udah berada di puncak gunung tuh apa yang dirasain? Apakah ngerasa menaklukkan, kan ada kata menaklukkan. Iya, Saya nggak percaya bahwa ketika manusia ke puncak gunung itu menaklukkan gunung. Yang bener tuh dia menaklukkan diri dan egonya sendiri kan. Karena perasaan pertama, dan saya rasa ini kolektif ya bagi kawan-kawan yang pernah naik gunung, ketika sampai puncak itu kita ngerasa kerdil sekali, ngerasa kecil. Betapa manusia di kejauhan itu kelihatan sama aja, kita tuh nggak ada bedanya, cuma titik-titik kecil yang mudah sekali dibinasakan sebenarnya ya. Dan kita tuh dari jauh tuh nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi apa yang harus diributkan gitu? Mungkin perasaan-perasaan itu yang kalau diterjemahkan ke sini ya belum tentu masuk juga sebenarnya bang. Cuma perasaan itu yang dirasakan bagi saya sendiri. Kok sangat-sangat hati-hati gitu loh. Nggak hati-hati emang seperti itu. Enggak, bagus kok, udah Tapi bagus. bagus kok. Sebel banget. Refleksinya. Sangat hati-hati. Pancing Itu kayak dong. refleksinya si ini kan Carl Sagan yang Little Blue Dot kan juga gitu. Nah iya. Pasti yang ngeliat Jadi kayak- dengan naik gunung kita akan merasa kerdil gitu ya. Iya. Dia Merasa kita sebagai makhluk kolektif sih. Sorry. Kalau ditangkapnya begitu ya nggak apa-apa. Ada inside joke Mas Firsa. Oh kenapa? Ada Ya, inside joke-nya. kerdilnya Ini kenapa? Jelasin Fer Kenapa? dekat ya. Kenapa Ini tuh bapak? editor. Kenapa bapak? Jadi dia tuh NKCTHI apa? Iya, Lagunya tapi abang apa lagunya nama judulnya? lagunya Mas Firsa dong yang di situ. iya. Di mana di film apa? Di Nanti kita cerita hari Bukan di ini. situ. Gak ada Bukan itu Kunto Aji. Salah ngundang nih. Mas Firsa. Bagus nih, bagus nih. Bagus nih. Enggak lah. Nah itu langsung tuh. Nih, dia di klip tuh, di klip tuh. Aduh. di salah klip bagian ngundang itu ya, nih. bagian Ferry salah ya, bagian Ferry salah. Tagnya Kunto yang Aji. ngechat, iya. Masukin fotonya. Oh itu Kunto- Imperfect. Mas Aji. Kan orangnya kesini waktu itu sutradaranya. Ah nggak kenal. Waduh. Oh bukan, nanti kita cerita hari ini. Bukan. Itu Bang Kunto ya. Kunto Aji. Kunto Aji bukannya lagunya cuma satu ya? Yang mana tuh? Sakitnya tuh di sini pun. Sudah terlalu lama sendiri kali. Oh iya. Sudah telah. Oh iya. Nah nggak apa-apa sih kalau nggak sama referensi pop nggak apa-apa sih Pak. Jangan dipaksain Semua loh. ini jadi Nggak perlu dipaksain loh. Iya. It's okay. Iya kan? Iya, kita bisa berlanjut tetap obrolannya. Tapi Kunto Aji itu aku taunya di Idol. Tahu kan? Ah benar, Idol awalnya. Namanya Aji. Betul. Emang Sudah tuh dia bikin cover-coveran bagus-bagus. Jadi beda generasi tuh dari situ. Kalau yang Oh iya. dulu kita tahu Kunto Aji dari Idol. Belum pakai mantra-mantra Aku itu. nggak tahu. Belum ada Aku nggak tahu mantra-mantra. Mas Aji dari. Belum ada Belum mantra get, zen-zen. belum mantra get belum. Oh, oke. Aduh nggak, yang ini lagi skip. Terus Tak perlu kau tanya lagi. Yo. Itu bagus banget. baru sekarang yang zaman udah healing gitu. Iya. Bang Kunto ini Mas Firsa. Ya maksudnya Mas kan Firsa emang yang bener loh, saya disembuhkan loh sama lagu-lagunya Mas Kun. Kok gitu sih? Temenan Pak ini Pak. Saya temenan loh Pak. Jangan diadu domba. Judul podcast Firsa versus Kunto Kunto Aji. Jadi itu naik gunung itu feel kecil itu yang abang rasain. Iya pertama. sebenarnya iya perasaan seperti itu salah satunya. Perasaan Awalnya banget. Awalnya banget tuh saya sebenarnya melakukan kebodohan waktu itu. Saya waktu itu kan sekitar beberapa belas tahun silam tuh mungkin pernah ngerasain ada situs namanya Backpackers Indonesia kalau nggak salah waktu itu ya, booming Iya. banget lah. Jadi kita tuh kalau nggak punya teman jalan buka situs Backpackers Indonesia itu nggak tahu masih ada atau enggak ya. Pasti ada yang bisa Kayak udah nggak ada ya. yang bisa barengan dari situ. Ini betul, nanti kita kolektif lah mau Ya. kemana bareng terus ya udah kesini bareng sana bareng terus jadi punya teman-teman kan. Akhirnya dari situs tersebut ada yang ngajak ke Semeru yuk. Karena waktu itu lagi boomingnya novel 5 cm tapi belum difilmin. Terus jadi kayak masih segmentasinya masih sebatas kan berdekatan tuh dunia pendakian sama pembaca buku. Ayo kita ini ngelihat yang ada di buku 5 cm. Tapi saya nggak tahu bahwa ternyata mendaki itu tidak semudah itu gitu. Apalagi Semeru kan tertinggi di Pulau Jawa ya.
dan memang tidak bisa sembarangan ke sana lah, maksudnya dari segi fisik ya, segi fisik, dari mental. Nah, terus untungnya saya ngobrol sama teman saya yang dulu pendaki, dia bilang ngapain ke sana sembarangan banget, belum pernah mendaki. Akhirnya saya 2 minggu yang tersisa tuh saya disuruh olahraga tiap hari. Olahraga tiap hari. Akhirnya bisa tuh mendaki dengan banyak salah kostum lah. Pakai blue jeans, pakai sweaternya yang tebal, jadi mudah sekali kena hipotermia karena kan lebih menyerap air ya. Akhirnya hampir hipo, terus ketemu teman-teman di sana yang ngebantuin gitu, dipinjemin baju lah, terus ternyata persahabatan, apalagi pada saat itu kan di gunung tuh sulit sekali sinyal ya. Jadi ternyata kayak gini nih perasaan angetnya. Terus kita sama-sama di Ranukumbolo waktu itu di danaunya. Orang-orang yang tadinya nggak kenal jadi deket lah gitu. Jadi ternyata persahabatan itu bisa tercipta cukup 1 hari ya untuk bisa jadi temenan gitu tanpa ada tendensi apapun atau kepentingan apapun gitu. Dari situ lanjut, ternyata treknya sulit pas muncak, pas di atas gunungnya nggak tahu ada perasaan yang magis aja, nggak bisa dijelasin. Dan waktu itu kan booming banget lagunya Dewa 19 yang Mahameru kan. Jadi kayak orang-orang tuh nyetel lagu itu, vokalnya masih Ari Lasso. Coba nyanyiin Chania. Lupa. Tapi tahu kan lagunya? Ada. Tak pernah dengar pasti, tapi kayak Gitulah. Akhirnya kita ngerasain, nggak tahu kenapa ngerasa terharu aja gitu. Padahal kan itu pencapaian personal ya, bukan sebuah ini saya udah memberikan sesuatu tapi untuk bangsa ini gitu. Bang. Langsung puncak waktu itu. Bersusah payah, terlambat banget naik juga karena kan biasanya Semeru itu pada saat itu ketika masih bisa didaki sampai puncak sebelum waktu bencana ya. Itu kan setiap jam 9 jam 10 pagi udah nggak boleh di puncak kita karena si anginnya itu sudah ke arah pendaki gitu. Jadi kan arah anginnya itu kan ada, dia aktif ya. Si kawahnya itu. Jadi jadi kalau udah siang itu ya sama seperti Suhoki kan di puncak Mahameru waktu itu kan meninggalnya juga. Dan oksigen. Iya, jadi kalau kena belerang itu nggak kerasa kita tuh, sesak napas itu nggak kerasa, iya. Tahu-tahu udah ya, bukan aja. kayak di film-film yang sampai tuh kita ngisep pusing aja udah lewat aja. Jadi memang dari dulu dibatasi, nggak boleh sampai jam tertentu nggak boleh di atas. Dan saya terlambat sekali gitu. Tapi nyampe atas lihat lautan awan di bawah gitu, dengan ini magis lah, saya baru pertama kali lihat seperti itu gitu. Dan itu gunung pertama saya gitu. Yang orang-orang kan dari mana dulu kan, dari misalkan Gede, dari Salah gitu. Betul. Pepandayan lah paling banyak untuk pemula gitu. Tapi dulu langsung Semeru bisa gitu. Langsung jadi puisi nggak Bang sampai di atas? Wah, langsung saya jadikan lagu itu. Iya benar. ada waktu itu ada lagu. Judulnya Ada Louis. Gitu. Akhirnya ya dari situ saya percaya bahwa pengalaman pertama kita naik gunung itu yang menentukan kita bakal kecanduan atau enggak sebenarnya. Dan sebenarnya bukan cuma gunung ya, mau nyelam kayak mau kita free dive apapun kan pengalaman First pertama experience tuh bakal nentuin kayak ini bakal berlanjut nggak ya gitu. Itu yang aku penasaran, kenapa aku nggak tahu ya, maksudnya hampir orang yang aku kenal, aku tahu gitu, pengalaman mereka pertama naik gunung itu itu hampir nggak ada yang aku nggak mau lagi, pasti mau daki terus sambil kuat terus tuh, quote keluar. Tapi maunya daki terus. Ini adik ipar aku tuh udah harus bawa rehab, itu addicted dia. Wah, padahal kalau ditanya ya orang-orang ini bikin quotes itu bukan pas di gunung, coba tanyain. Di mana? Paling di WC atau lagi debat dulu kan. Udah turun ya. Udah turun, Terus udah keinget beres. aja keinget. Iya, mungkin rata-rata kalau di gunung itu udah jangan ngomong lagi. Soto baso paling kan ingetnya di jalan. Masih adik iparku itu tiap minggu kemarin Naik gunung. Lagi di Rinjani. Ngapain gitu tanya. Terus selalu bilang, "Ayo Kak, naik gunung Kak." Gah. Iya enggak usah lah. Terus dia naik gunung sama kakak iparnya satu lagi. Itu sama aja tuh. Dari Baduy kemarin terus ke ini. Terus aku bingung. Aku takut kalau aku naik gunung sekali. Udah kayak Shakespeare aku balik. Wow, apalagi dengan udah seperti ini kan basicnya ya. Tambah Alegori, amplifikasi tuh. Amplifikasi ya. Langsung jadi manifesto terbaru. Ini yang dirasakan ketika membuat catatan seorang demonstran. Sebel banget. Catatan seorang YouTuber gitu. Tulis tuh langsung.
Saya baru Capek tuh. merasakan. Instagramnya sih langsung quote semua tuh. Quote semua. Teks semua, teks. Diganti teks. jadi yang apa tuh? Estetik. Iya, Estetik. langsung feednya tuh Foto langsung daun nggak sih? gitu. Foto daun zoom in banget, daun Langsung dong. sampaikanlah pada ibuku. Iya, lagunya gitu. tuh kan. Aku pulang terlambat waktu. Iya. Mungkin sih, mungkin. Ada. Tapi kenapa tuh bang? Tapi Abang nggak semua bilang, orang kata saya. Emang ada yang enggak gitu? Ada, karena menurut saya yang menentukan orang itu akan kecanduan naik gunung atau enggak, pengalaman pertamanya kalau dia menemukan satu dari dua hal ini. Satu persahabatan, kedua pemandangannya. Ibaratnya kalau dia nggak nemu pemandangan, kabut kan kadang nggak seberuntungan itu ya, bisa aja kabut. Tapi nemuin persahabatan yang menyenangkan gitu ya, dia pasti balik lagi. Tapi pun kalau nggak dapat persahabatannya, dapat pemandangannya. Tapi kalau nggak dapat dua-duanya udah tuh males tuh balik Oh, lagi. kalau nggak menemukan itu Iya. ya. Sebenarnya itu Udah sih biasanya esensinya males. sebenarnya. Iya. Tapi emang ya melihat dari apa yang terlihat ya orang-orang naik gunung tuh badannya bagus-bagus, lean gitu ya, Zawin, Bang Firsa dan itu kayaknya Saya anggap pujian itu ya. ya, which is true. Iya gitu. Iya. Apa ya? Lifespan-nya tuh kayaknya nih orang lifespan-nya bakal panjang deh gitu. Terus gua ngeliat kaca. Wah, syukur lu masih hidup. Tapi katanya pendaki gunung tuh punya kutukan, Pak. Apa? Telat nikah rata-rata orang yang mendaki, rata-rata ya. Oh. Maksudnya yang menjadikan pekerjaan, yang menjadikan keseharian yang mereka hidupnya dari gunung. Tapi emang memakan waktu banget gak sih ya, pendakian gitu Mas Firsa? Selain Maksudnya berapa Nikah berapa telat hari? ini, telat lulus. Oh iya iya. Terus kadang iya jadi lama kan di kampus tuh. Iya kayak di UI itu Mapala. Ada ya. Ya di Mana Saya sana. nggak bilang ya. Memang serius Bang. Adik iparku nih stan dulu. Hah? Ya karena ikut mapalanya, Jadi lama. jadi nggak lulus. DO. Waduh. Jadi kalau ada yang bukan menerima menggaris lulus, lagi ya. Iya. Nah itu ini kan realitas sosial ya kalau kita bilang kan realitasnya kan. Ah itu kenapa Bang fenomena itu seperti apa? Apakah Berapa- karena iya. gunung Tapi itu? saya nggak tahu kalau di Iya. tempat-tempat lain ya. Saya Mungkin juga. investment waktunya deh kayak berapa. Iya apa-apa ya? Berapa lama sih setiap kali Tapi pendakian? kan memang suka ada bercandaan waktu zaman kuliah dulu tuh, kalau sekiranya kuliah mengganggu hobimu ya tinggalkan kuliahmu. Bercandaannya. Iya sih. Tapi kan Iya, itu sampai Iya kan generasi mungkin aku beberapa masih orang sih, menganggap iya. itu serius. Enggak, Saya tolong nggak tahu. dipotong sampai titik itu kan. Wah, klip lagi. Klip bagian itu aja Farming. ya. Iya, klip bagian itu. Iya. Ya tapi rata-rata kayak gitu sih. Cuman ada dua lah jenis mahasiswa yang DO di kampusku tuh. Satu naik gunung, ya satu main Dota udah dua itu. Wah. Tapi kemarin terus. Ayo, ya itu maksudku kalau main Dota aku tahu penyebabnya apa. Tapi kalau gunung tuh bingung kan ngapain mereka Iya, mendaki kalau- tiap hari atau capek waktu di kelas atau kayak gimana tuh atau dan itu kan fenomena yang ada di setiap kampus Iya, ya. karena Di lu nggak setiap ikutan tempat lah. mendaki, nggak tahu kali. Jadi Iya. harus, maksudnya itu butuh berapa? Biasanya kan persiapannya berapa? Tapi benar lama? kalau Iya soal nggak sih? memakan waktu iya. Iya kan Apalagi kayak gunung-gunungnya. pendakiannya berapa lama? Benar. Tapi kan sekarang makin kesini makin enak ya, jalur pendakian yang resmi udah mudah lah. Bukan mudah, sorry. Kata tepatnya tuh tidak setertutup dahulu. Jadi udah banyak jalur yang apalagi kalau statusnya taman nasional kan ada beberapa Oke. status hutan di Indonesia ini. Jadi mempermudah orang tuh datang ya, soalnya Benar. Yang butuh konservasi. visitorsnya. Nah supaya itu ya bisa mungkin sekalian jelasin juga kalau daerah kawasan konservasi itu jangan dimasukin sembarangan. Iya. Kayak beberapa hutan kan, jadi gini, kalau prinsip hutan itu tidak semua hutan itu untuk wisata. Tapi beberapa hutan memang diciptakan untuk wisata, ada Iya. juga yang wisatanya tidak boleh ke zona inti. Contohnya misalnya kayak Taman Nasional yang paling umum kan, Taman Nasional ada Gunung Gede, Pangrango, Semeru. Ujung Kulon tuh udah Itu kalau nggak salah Konservasi. Suaka ya, Oh, Suaka Marga Satwa ya. Oke. Tapi konservasi juga. Iya. Nah tapi kalau Taman Nasional statusnya kita tidak boleh keluar dari jalur resmi yang ditentukan karena ada yang namanya zona inti. Oke. Jadi itu, Sebentar, ya Sebentar. sorry motong. jadi ya nggak apa-apa. Kania mengerti Taman Nasional nggak? Belum tahu. Dia di benak dia tuh Taman Tebet tuh. Enggak. Oh, Tahu. Iya, Maksudnya iya. tahu ada Iya. ada konsep iya. Taman Nasional, tapi maksudnya enggak not Ya, jadi exactly Apa tahu bedanya Taman definisinya. Nasional, hutan konservasi? Iya, Suaka, itu yang belum kayak- tahu Coba exactly. dijelasin, Mbak. Boleh Mas Firsa dijelasin. Tapi ini sebatas pengetahuan saya ya. Iya. Iya. Ya jadi kan hutan itu dibagi beberapa wilayah lah. Ada yang namanya hutan lindung, itu dipegangnya sama perhutani. Ada hutan adat, ada Tahura, Taman Hutan Raya kan. Iya. Terus ada juga yang namanya wilayah konservasi. Nah wilayah konservasi itu dibagi-bagi.
Taman Nasional itu yang boleh kita masuki untuk wisata, tapi harus pakai namanya Simaksi. Tapi itu dia konservasi ini berarti ya, spesies gitu ya maksudnya. Oh iya, bisa flora, bisa fauna. Bisa flora, bisa fauna. Nah, untuk kawasan Taman Nasional ini kita butuh yang namanya Simaksi, surat izin masuk kawasan konservasi. Makanya kalau masuk Taman Nasional harus izin. Izinnya kita bisa di pendaftaran, pos pendaftaran. Bisa ada yang sistemnya udah online, ada yang kita harus datang ke lokasi, tapi rata-rata sekarang udah online. Enak lah, jadi memperkecil ada calo lah ibaratnya. Tapi di luar jalur resmi itu kita nggak boleh sembarang kesana sini. Berarti nggak boleh Udah ada jalur track baru gitu ya? nih. Iya, Udah ada karena track bisa aja tempat kita flora dan jalan fauna gitu. yang Kena tebas gitu ya. benar, atau itu memang tempat perlindungan mereka gitu. Dan ini jadi pro kontranya adalah ketika akhirnya ada peraturan yang nerbangin drone harus bayar 2 juta. Jadi kan jadi banyak ledek-ledekannya juga dari masyarakat. Ini dari masyarakat ya. Ada yang bilang, kenapa bayar drone harus 2 juta? Ya karena itu zona inti kan nanti takutnya ada hewan yang terganggu. Contohnya ada elang yang terganggu. Terus dibilang, loh kalau saya bayar 2 juta emang elangnya jadi keganggu. Iya makanya. Gimana gitu. Jadi itu Iya, jadi gimana pertanyaan sih? umum yang Maksudnya kok kalau gimana menurut ya? saya kalau dari pihak Taman Nasionalnya mudah untuk menjelaskan, kan nggak akan ada pertanyaan itu ya. Apalagi ditambah kemarin yang kasus di Bromo ada Kebakaran yang bukan yang itu photoshoot ketemu ladang singkong itu. Gara-gara ada yang ngedrone ketahuan ada ladang singkong. ladang ganja. Iya tahu, ngerti. Iya. Ngerti, fair. Iya itu. Gue lulus SMP kok. Nah dari situ jadi ledek-ledekan kan. Oh nggak boleh terbang gara-gara ini nih gitu. Maksud saya kalau misalkan Besar itu ladangnya. saya kurang tahu sih, tapi beritanya besar ya. Maksudnya enggak, saya enggak tahu. Salah bukan. Enak. Kopinya enak. Oh, kopi. Kopinya enak. Ini barusan tadi masukin lagu juga kan? Oke. Aman Mas Firsa, tenang. Tapi emang kan gini, karena aku orang Jambi bang. Ya. Jadi aku tahu. Dulu tuh ya sempat ke Jambi kemarin, mumpung cerita aku ingat LKIR aku ngerjain itu. Dan emang ditanamnya di gunung memang. Di daerah tinggi dingin yang kayak kalau kopi itu Arabica ya. Yang lebih tinggi ya kalau Yang lebih tinggi. Karena katanya rasanya lebih enak. Makanya di jalur kadar apa Bukit kemasamannya Baras. ya? Iya, keasaman atau apa gitu loh ya. Aku kan nggak pernah nyobain ya. Oke. Jadi nggak tahu. Namanya tuh kayak pakai doubtful gitu. Cuman ya bahkan dulu itu di Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian tengah, ganja itu kan baru dibikin ilegal tahun 70-an ya. Oke. Jadi itu udah jadi resep makanan orang Sumatera kan. Kalau itu ya kayak rahasia umum kayaknya itu ya. Kalau udah umum seharusnya bukan rahasia deh. Harusnya nggak ada kata rahasia umum. Iya, nggak Iya. ada. Itulah. Sebenarnya rahasia umum tuh emang sebuah istilah khusus gitu loh, bukan rahasia dalam artian rahasia. Oh, iya. Mau main Tapi aman maksudnya aja pengetahuan kayaknya. yang tidak dibicarakan. Nah itu definisinya. Yang YTTA kalau sekarang YTTA. YTTA gitu. Nah, jadi nggak heran ada daun singkong di situ. Tapi kalau itu yang dijadikan alasan nggak boleh ngedrone ya kocak juga ya. Iya bukan, iya benar kocak. Tapi kan rakyat makin nggak percaya ketika ada larangan seperti itu. Jadi setiap kali ada regulasi terus dibilang paling ada ladang singkongnya nih, jadi bercandaan aja di internet. Karena tidak pernah ada, menurut saya ya dari bahasa yang paling bagus itu kan yang mudah dimengerti ya. Iya. Seharusnya masyarakat langsung oke. Atau dulu kalau saya pernah bahas sama kawan-kawan, ya kalau kayak gitu kenapa nggak sekalian aja nggak boleh ngedrone? Iya, larang aja gitu. Larang Ngapa aja ada kalau 2 memang- jutanya gitu. Iya, kan yang bikin Karena aneh kan itu. make sense. Kalau dilarang tuh lebih make sense. Iya, bener gak sih? Iya, karena kan Dan Bukannya nggak worth saya it mendukung nggak sih, maksudnya pelarangannya dia ya, kawan-kawan yang ngambil 2 juta meresikoin semua hal. Iya. Lebih Bener nggak gini, worth it. nggak worth it. di Muria lah. Di Muria kan ketemu lagi tuh elang Jawa. Oh Gunung Muria. Iya, Gunung Muria itu ketemu elang Jawa, ketemu macan tutul putih, segala macam, dan ya emang drone itu dengan polusi suaranya dan Iya, semua iya. Dan elang fasilitas. itu memang teritorial beberapa Iya, kali iya, aja iya. langsung nyerang. Dan itu kan sangat ada risk. Maunya udah larang aja, Iya. ngapain pakai denda Iya, gitu loh. kalau misalkan Iya. itu tidak boleh masuk zona inti, atau ada cara yang lebih bagus disarankan sama teman saya tuh, dia bilang gini, kenapa nggak bikin aja seperti sistem di bandara, jadi melewati batas tertentu udah zona merah. Itu kan bisa, kalau bisa diimplementasikan di bandara, kenapa nggak bisa di Taman Nasional? Itu lebih logis loh. Kata saya iya juga, kenapa Iya enggak? juga. Maksudnya kan dibatasi loh Pak. Kita Iya, bisa iya. loh harus pakai kode. Iya. Jadi misalkan ya udah, kalau misalkan ke zona inti itu ada elang yang dilindungi atau ada hewan-hewan yang nggak boleh berisik di situ misalkan. Ya.
lock aja di situ nggak boleh naik, kan bisa sebenarnya. Kenapa tidak memakai seperti itu? Ya nggak bisa 2 juta dong. Mungkin ya. Ya mungkin kita nggak pernah tahu. Tadi Mas Firsa udah selesai belum sih jelasin Taman Nasional? Itu baru Taman dan- Nasional. iya. Terus Apa ada lagi yang Mas? namanya Suaka Marga Satwa. Aku soalnya lagi nyimak dari tadi. Suaka Marga Satwa itu Satu. lebih ke apa ya, banyak hewan-hewan unik lah khas dari tempat tersebut Khas yang ya. kalau Hampir kita punah. Nggak, belum tentu. benar, hampir Tapi punah. Iya, pasti, iya, pasti yang dilindungi ya. kemungkinan berarti? besar dilindungi. Endangered. Kayak badak berculat. Iya, Betul. betul. Atau banyak lah. Terus Tapi Suaka ya Marga harimau Satwa juga kan sebenarnya. itu yang bisa dikunjungin juga Bisa ya? dikunjungi tapi harus ada pendampingan dari kalau nggak salah BKSDA ya, pendampingan dari BKSDA nanti. Jadi ada tim yang mendampingi. Kenapa? Supaya kita nggak sembarangan. Takutnya kalau kita sendirian nih bisa aja kan kita nangkepin hewan itu gitu. Jadi ada pendampingan biar ketahuan, oh ini orang nggak jahat nih masuk ke hutan ini, memang cuma ingin berwisata aja gitu. Dan satu lagi yang memang tidak boleh dimasuki adalah cagar alam, Iya. kecuali untuk tujuan penelitian. Jadi memang haram hukumnya untuk dimasuki kegiatan wisata. Di Kerinci tuh, di Kerinci ada cagar alam. Temanku kerja untuk WWF ya. Nah iya kalau nggak salah WWF. bukan Smackdown ya. WWF. Dulu tempat Iya lagi. sempat di su WWE. Itu ya WWF. Juga apa itu namanya? Dulu kan WWF namanya. Terus di Emang iya? su, iya di su. World Wrestling Federation. Jadi entertainment. Oke. Nah, ya itu kerjaannya dia lulusan biologi, kerjaannya ngurus harimau. Literally, wih seru banget ya. Terus lu bisa bahasa harimau nggak? Gue pukul lu kata dia. Nah, iya, Tapi katanya memang orang itu benar-benar nggak boleh masuk. nggak boleh. Tapi banyak sekali sekarang cagar alam yang dilanggar. Oh. Kenapa? Karena pertama kita nggak bisa langsung nyalahin pelaku wisatanya ya. Karena kejelasan soal status cagar alam ini tidak pernah digembar-gembor. Bahkan teman-teman ada di Bandung namanya kawan-kawan sadar kawasan. Mereka sampai bikin situs sadarkawasan.org biar kita Tahu bisa ya daerah mengakses mana mana aja yang cagar zona alam. merah, yang cagar alam, mana yang bukan gitu. Jadi kita nggak pernah dapat kejelasan informasi. Emang Ada nggak ada banyak. situs resmi dari ini tuh nggak ada ya dari pemerintah? Kalau saya lihat sih kita harus nyari sendiri. Saya pernah kemarin yang benar-benar seru itu waktu jalur sunyi kita nemuin satu lokasi indah namanya di Bima, NTB itu nama pulaunya Pulau Sangyang Api. Dari bahasa Sangyang ya, Sangyang Api, dia jadi satu gunung berapi di tengah pulau. Benar-benar mirip Krakatau pada zaman dulu ya. Iya. Kita udah mau ke sana, kita udah nyampe Bima, udah beli tiket pesawat pulang pergi, udah nyampe sana. Ternyata si tim ahli saya salah riset. Ternyata di Indonesia ada 2 pulau Sangiang. Sangiang yang pernah jadi cagar alam itu statusnya bisa turun. Mungkin ya berbagai pertimbangan lah, mungkin udah nggak perlu jadi konservasi, mungkin udah ada kepentingan wisata dan lain sebagainya. Nah yang Sangiang yang udah turun status ini berada di Jawa Barat. Ternyata dia salah riset, yang di Bima itu masih cagar alam. Jadi nggak bisa Dan kita masuk. sudah sampai di situ. Bayangkan kalau kita naik, meskipun itu jarang sekali ada orang-orang yang ngeh itu cagar alam, tapi kita kayak mengkhianati Prinsip ya, lah ya. Ada code sendiri yang Iya, ditebas iya, ya. iya. Iya benar ada. Dan itu kan Kenapa lu ketawa? Itu code Iya bukan dong. quote. Iya kesana iya. Kayak bagus parah guys. singkong tadi kan. Kode-kode moral itu emang ya. Iya, dan akhirnya kita semalam suntuk udah di Bima, kita nyari hutan lain yang Bisa syaratnya berat karena kan jalur sunyi itu tadi tidak boleh gunung yang umum. Udah Dan orang udah pada terkenal. tahu. Dan terkenal. Sebenarnya kan yang paling dekat di sana ada yang namanya Gunung Tambora, itu kan terkenal sekali, indah lagi. Tapi kan udah terkenal. Iya. Wah kemana nih? Kita nyari semalaman tuh tim ahli saya, Misbah namanya dia. Ketemu namanya ada Gunung Dorodindi, dia bener sampai warga lokal aja jarang yang tahu. Akhirnya kita buka jalur ke sana dan kita pastikan berulang kali statusnya bukan cagar alam. Oke. Tapi alhamdulillah dari pergerakan Bisa, ya? itu jadi masyarakat lokal jadi banyak yang tahu bahwa Sangyang Api cagar alam akhirnya dipasang sama orang BKSDA. Saya nggak tahu Pasang itu pelang pengaruh, gitu ya? ya saya nggak tahu itu pengaruh video saya atau bukan, tapi mereka jadi pasang pelang dilarang. Pengaruh video Mas Firsa situ. Oke bang, cukup dengan gunung. Sekarang kita ke pantai. Siap. Bukan. Kalau yang, ADC banget ya. kalau yang miara bayi harimau putih gitu di rumah tuh ngambilnya dari mana ya Mas Firsa? Aduh, saya juga kurang ngerti sih. Tapi setahu saya kalau misalkan Apa diambil dari Suaka Marga Satwa gitu? nah itu Bisa saya nggak kurang sih kita? mengerti ya, cuma setahu saya memang harusnya kalau hewan yang dilindungi itu Iya tapi kan?
mungkin kawan-kawan yang nonton bisa mengoreksi karena saya benar-benar nggak ngerti. Tapi setahu saya memang harusnya kalau hewan itu kan nggak bisa sembarangan dipelihara kecuali ada izinnya. Dan izinnya biasanya kan untuk merawat sebelum dikembalikan di Dikembalikan habitat lagi. liar ya, Bukan dibiarin mati di kandang ya. bukan dijadikan AdSense. Nggak apa-apa tapi dibiarin mati ke kandang ini. Oh ada juga ya. Ya itu kan. Tapi saya nggak tahu sih, saya nggak pernah Dan saya nggak jadi ini sih. infertil juga biasanya kalau Tapi misalnya setahu saya seperti itu, terus-terusan. mungkin saya salah, bisa dikoreksi. Oh, kirain tuh tadi apa di Suaka Marga Satu tuh bisa beli bayinya gitu atau nggak apa? Soalnya kok bisa ada banyak Atau orang kita ini bisa- miara di rumahnya gitu loh. Kita bisa bikin konservasi sendiri di rumah mungkin. Iya. Nggak tahu kalau perizinan Apa bisa indie kayaknya begitu? bisa. Iya, bisa konservasi konservasi ini ini. benar. Konservasi ini. Seharusnya nggak bisa ya. Seharusnya nggak bisa ya. Setahu saya. Tapi nggak tahu deh, mungkin ada izin khusus, saya kurang ngerti juga. Atau rumah belakangnya itu dianggap hutan. Mungkin. Oke, agak ya banyak sih yang melihara harimau bang. Nah itu ya jadi membingungkan ya. Ya nggak apa-apa kan jadi pertanyaan kita bersama, termasuk pertanyaan kita bertiga Iya, juga kan iya. kok bisa gitu. Itu bagus sih kalau tadi yang teman-teman apa sadar kawasan tuh Iya. boleh Sadar ditambahin kawasan, nih informasinya iya. boleh dong, Benar, kakak-kakak. boleh tolong kawan-kawan. Jadi nggak kalau emang memungkinkan legal untuk memelihara hewan-hewan yang dilindungi ya pengen gitu loh untuk melindungi juga gitu Oh, ditaruh di rumah. ditaruh di rumah. Soalnya lumayan banyak ular di rumah itu sekarang. Itu sih Biar dimanfaatkan ya. Dilindungi. Tapi lucu tuh bang, ada menarik nih. Soalnya ada dokumenter kayak sebuah ekosistem tuh bisa kembali hidup dan nyala Ya. ketika ada 14 serigala dimasukin Oh iya. di Mississippi atau di US. Pokoknya ekosistemnya udah mau mati nih. 20 tahun yang lalu. Caranya adalah taruh apex predator paling tinggi, 14 serigala disebar. Karena populasi deer itu rusa ya. Iya. Rusa di situ tuh udah terlalu banyak. Jadi dia makan-makanin rantai makanan di bawahnya. Terus Iya. akhirnya jadi seimbang ya. jadi Iya. seimbang. Beberapa kali emang ada sih kejadian-kejadian seperti itu ya. Maksudnya ketika populasi yang satu udah nggak imbang banget sampai waktu itu ada sampai harus dimusnahin emang Iya. benar-benar harus pakai. Yang ngeri itu kan itu yang violence. yang bekas siapa tuh? Yang dia punya kandang kudanil itu, yang punya satu danau penuh kudanil. I- Siapa yang dia? Iya. Siapa yang dari cerita. Aussie? Bukan mafia apa disebutnya ya kalau Bukan. Escobar. Escobar, iya. Sampai sekarang kan jadi bingung kan? Iya, mau di kemana? Mau dikemanain padahal kan salah satu hewan paling mengerikan sebenarnya. Iya, itu predator apexnya yang paling predator, agresif ya. Iya. Agresif dan tidak punya tujuan untuk membunuh, pengen aja. Iya. kayak Titan. Dan menggigit loh itu berapa ini. Dan dia nggak kekuatan teritori gitu. Lu lihat manusia, gue bisa matiin Kejar orang ah gitu. gitu. Iya. Pernah lihat gak yang ada video kudanil ngejar di daratan tuh ngebut banget loh itu orang Iya, ngegas mobil masih dikejar. Iya. Gila. Nah, itu dulu waktu di sekolahku kan daerah hutan bang, namanya Jambi bang. Nah di Jambi ini kan ya beneran daerah Jambi hutan. ya, Bang. Tapi sekolahnya bagus. Ya, jadi jangan bayangin kayak sekolah-sekolah kayak dari Jambi loh. ya, bambu gitu bukan. Jambi itu udah bagus loh pak. Gak tahu ya zaman bapak dulu. Oke, sampai hari ini bang, koran lokalnya tuh pasti ada sudut kirinya lagi. Warga diterkam harimau, gitu beneran. Jadi emang masih banyak gitu lah. Ya itu kita belajar bahasa Inggris. Apa? Kudanil bahasa Inggrisnya apa gitu? Terus pada blank semua loh. Nil horse katanya. Nile horse. Oh, iya. Secara harfiah. Secara harfiah Tapi Nile horse. sebenarnya kalau dari etimologinya masuk Iya. akal sih ya, karena kan dia sebenarnya dari situ Kenapa ya. di Hippo kan? Yang banyak ditemuinnya di Nile River. Benar. Iya, emang beneran. Benar. Justru di Masuk. situ emang habitat. Gak penting banget. Bahasa Inggris Kudanil. Oke bang, lu kan sebagai seorang pria yang punya banyak profesi dan pekerjaan, yang mana semuanya itu kan take off lah. Buku lu laku, lagu lu laku, gunung pun ada kontraknya tadi. Quotes-nya. Agak seram juga, bukan quotes. Oh, bukan. Iya, iya. Oh, iya. Proyek gunungnya Program. itu sendiri. Iya, iya, program. Iya, iya, iya. Naik gunung itu wis, bukan naik gunung waktu kerja. Naik gunung buat kerja. Naik gunung buat kerja. Bukan meninggalkan kerja untuk naik gunung. Iya. Ngapain sih? Itu dia quotes Pasir Sehari ini. Jangan sampai kayak gitu dong. Nah itu kan berarti banyak profesi dan bisa bunyi lah semuanya tuh. Itu tuh awalnya dari mana sih bang? Lu tuh awalnya apakah nyanyi duluan kah, nulis buku duluan kah, main Twitter duluan kah, naik gunung duluan kah? Terus nge-YouTube lagi, YouTuber pula gitu. YouTuber kata yang berat sekali ya sekarang ya. YouTuber.
ringan sekali bahkan. Kayak gimana gitu YouTuber tuh. Kayak lower third YouTuber, ya Allah, gue sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Gue ya tulis yang Tapi lain. bagus lah udah jadi profesi kebanyakan. Maksudnya cita-cita anak kecil juga sekarang itu kan. Nggak bagus dong bang. Kenapa nggak bagus coba? Secara ekonomi. Iya, kita kan butuh orang di Secara sektor rantai. formal. Kalau semua anak kecil mau Kan nggak jadi semua. Kan Produknya dibikin Vietnam. biar beberapa terbagi gitu. Beberapa jadi YouTuber. Tapi masalahnya memang mereka merasa Itu ladang profesi ya, ladang profesi uang ya. paling, iya, jadi YouTuber aja lah. Dia Keren gitu ya YouTuber tuh ya. yang lihat, oh YouTuber kok kaya-kaya, padahal kan tidak semua YouTuber kaya-kaya. Kadang kan ada sponsor yang tidak terlihat. Iya, gitu. Kalau ngandalin YouTube doang mah, Wah, susah Pak. Kecuali udah stabil. nah kecuali kayak Atta gitu kan. Atta pun udah nggak ini lagi sih, kayak siapa ya? Itu Kayak Windah lah, Radit, streaming, Windah. streaming 20 jam. Masih relevan ya Radit. Itu bisa. Windah Dan gitu. udah jadi nabinya Gen Z nah baru. Reza Harap gitu bikin maraton ngeri. Iya. Bener. Oke, balik lagi pertanyaannya Bang tadi. Awalnya, Awalnya tuh tuh apa? main musik, cuma nggak pernah take off waktu itu. Jadi saya punya studio musik, terus ya studio rekaman kecil-kecilan di rumah. Jadi beres kuliah waktu itu bikin studio musik karena ketertarikan saya sama dunia belakang panggung ya. Jadi awalnya tuh sama seperti kebanyakan mimpi anak-anak SMA tuh pengen manggung, pengen terkenal. Waktu kuliah tuh dulu kan ada UKM band di mana kita jadi tahu keseharian orang-orang manggung tuh ditunjang oleh ekosistem yang kuat, bukan cuma yang di depan panggung gitu. Ada orang-orang yang lebih berjasa yang tidak terlihat kan. Iya. Dari situ saya tertarik, kayaknya seru nih kalau belajar mixing, belajar buat routing sound yang baik kayak gimana. Akhirnya dari situ matengin bikin studio musik deh waktu itu. Bikin studio musik kecil-kecilan. Pakai Ableton dulu gitu. Wah. Atau Fruit Masih ini sih. FL3. Tapi udah ke zaman pakai Cubase. Oh, udah Cubase. Oh, berarti 2009. Iya, 99 udah Cubase. Udah Cubase mulai lah. Fruity Loop udah mulai ditinggalin tuh. Iya. Pada saat itu. Gitu akhirnya bikin, terus mulai ada, ya kalau studio kayak gitu kan yang datang anak-anak punk, terus anak-anak metal juga banyak yang mungkin mereka ngerasa studio lain kayaknya terlalu mahal nih, di Virsa aja nih terjangkau gitu. Terus mungkin bukan itu ya, lebih tepatnya kawan-kawan musisi yang nggak tahu nih juntrungannya mau dikemanain gitu sih lagunya, tapi mereka pengen aja ngerekam gitu. Oke. Jadi kan mungkin dengan budget yang lebih minim ya pada saat itu, recording juga nggak semudah sekarang yang bisa di kamar kan. Berapa itu Bang waktu itu satu sesi? Berapa, cuma satu shiftnya tuh 300-an lah, 300-an. Oke, terjangkau. Terjangkau pada saat itu ya. Iya. Bandung lagi kan, Iya. dengan banyaknya studio gitu. Akhirnya dari situ saya setiap kali studio kosong, iseng-iseng bikin lagu. Tapi nggak pernah punya rasa pede karena dulu tuh ya karena komunitas di bawah tanah itu. Jadi saya punya band. Saya dulu tergabung sama band Popang lah waktu itu, Popang, terus sama band emo juga. Masih ada artefaknya Pak di YouTube. Bisa Apa namanya, Bang? search It Well Earl, makan It Well Earl, jangan disingkat. Itu imonya tuh. Itu yang Aku tuh imo banget Popang. anaknya. Oh, Yang pangnya. Popang. Aduh. Kalau yang Punk banget juga. imonya tuh Hell Ferris juga namanya. sih. Dari nama aja udah, sama Anarima Broke My Heart. Wow ya. Wow, Ana Rima broke my heart. Double N, Anarima Broke My Heart. Coba bisa masih ada artefaknya. Itu imo banget sih. Imo banget. Seimo-imonya imo. Se-imo-imo, iya. MID gitu. Itu udah peak imo tuh ya. Udah peak imo lagi. Jam Anarima. masa-masanya kan Anarima Broke My 2008, Heart. 2009 Iya, kan masih. Berarti yang didengerin dashboard convention. Dashboard dong, benar. Terus ada waktu itu masih Waiting for your call. The Use. The Use imo ya. The Use imo Yang dong. The Use imo ya. Imo banget dong. Oh ya, oke. My Chemical Romance ya kan Iya. pada awal-awal yang masih I'm Not Okay. Iya, I'm not. Nah, terus ada kalau Bandung punya Alone at Last. Aku Alone at taunya Last. Mungkin pada zaman dulu For Revenge yang konsisten sampai sekarang. masih main imo. Gong sampai sekarang booming banget di dunia di pop culture ya. Jadi saya apa yang nama gitarnya tuh Pokopon nama handphone. Epiphone. Emily kan? Iya. Saya punya baru saya jual kemarin. Oh. Karena nggak kepake di gudang. Padahal itu langka sekali, bukan langka sorry, waktu itu hype banget kan. Epiphone Emily itu. Emily yang pakai poni itu loh. Apa ya? Jadi ada satu sosok dulu perempuan namanya Emily, dia tuh hadir di tas, dompet. Iya, gitar. iya benar. Jadi Dia gotik icon. banget gitu, gotik. Dia Jadi dia icon. poni hitam, kulitnya pucat. Terus iya. Oh iya, Pakai kayak pernah payung lihat deh gitu. gambarnya. Gitu. Imo banget.
Kebangkitan nih sekarang emo nih. Oh iya. Iya, mulai banyak lagi lah band-band yang. Tapi setelah emo itu Bang, Nah, kan waktu itu jadi nggak pede lah punya karya-karya yang akustik, balada. Kayak wah ini aduh nggak pede, tapi berusaha memberanikan diri ngasihin ke teman-teman yang ya dari popang, dari metal, dari emo gitu. Dengerin dong karya saya. Tapi emang di kalau mereka bilang jelek ya jelek gitu. Apaan sih kayak gini? Coba ini kurangin bagian cengengnya gitu. Jadi nggak harus menye-menye kok si liriknya gitu pada saat itu. Akhirnya coba bikin lagi. Tapi yang nggak pernah dikenal orang, mungkin kenal sebandung raya aja gitu. Pada saat itu udah membanggakan banget zamannya ini. SoundCloud ya kalau nggak salah ya. Iya SoundCloud. SoundCloud ya, sama Reverb Nation. Iya Kita- SoundCloud. Pokoknya MySpace udah baru lewat lah. Itu kalau 2012 itu SoundCloud. SoundCloud. Kita masih naro-naro di band situ. Bandung yang terkenal itu The Cuts. Oh iya dong, Cuts. Kan Nggak- sampai ada nggak- komunitasnya. nggak ada orang yang tahu The Cuts ini nggak ada. Vokalisnya 2 perempuan. Iya. Kan? Iya. Kan itu komunitasnya Nggak nyampe. Super Cuts. Nyampe. Bapaknya skena saya. Ini bener nggak garing nih sih. Enggak. podcastnya. Santai aja, diamin aja mereka. Everybody love Iren Abang tahu. Tahu dong. Marah ini emang sudah tua bapak ini. Iya, kalau aku belum tahu internet waktu itu. Iya, nanti nggak penting juga sih di Google juga. Enggak akan ngapain, ngomong udah kalau lewat. lu tahu The Cuts. Oh enggak band apa? Udah kita ngomong One Piece aja gitu. Oh, iya. Aku agak selektif Simple- kalau simple milih-milih. aja. Iya. Aku belum Everybody Love Iren lu tahu enggak? Oh nggak tahu. Udah. Kalau cuma The Bannery, The Adapt, lu ngomong sama Ini produser gua aja. elitis playlist Scan. tau nggak? Iya, Elitis that's- scan. I'm proud of it. Ini, I'm iya. proud of it. Iya, Proud iya. of it. Nggak satu playlist nih. Enggak satu playlist nih, tolonglah gitu. Tapi bener selera musik mempengaruhi loh. Nanti emang mau ngobrolin apa kan kalau Iya. dilandasi oleh Kalau kecintaan sekal- musik. Sekalian Apaan jangan ngomong yang indie, kita sekalian ke Padi, Iya. ke Tapi Dewa. ingat gak sih 10 tahun lalu pernah ada kesalahpahaman di masyarakat bahwa indie itu Genre. seolah-olah folk ya, Iya, folk folk balada indie. itu indie. Padahal indie itu kan sebuah cara untuk menyebarkan karya Oh, kan jadi independen. pernah ada pemikiran banget. Genrenya pun namanya indie folk. Indie folk waktu itu jadi indie folk, indie pop. Indie pop tuh booming sampai sekarang. Nama itu jadi melekat Oke. banget sampai bener-bener jadi genre sekarang. Jadi Kalau Firsa subgenre. Besari itu di genre kan? indie. Iya, balada kali ya dengan akustik. Enggak orang yang dari itu. Oh, Bang. akunya. My Chemical Romance juga ngakunya band rock. Oh, kalau kata orang, Iya, kata orang dulu ya itu indie Indie senja. Indie folk, iya indie senja, benar. Indie Indie kopi senja. senja. Benar. Iya, aku taunya sih Mas Irsa katanya, oh ini musisi senja nih, Jan. Apa Gitu. coba? Iya, aku juga gak ngerti. Iya, aku Jadi juga tiap bingung. tiap senja tuh nyembah gitu langsung. Aku kebayang Firsa Besari setiap senja tuh minum kopi saset ya kan. Jadi kalau aku Langsung kebalik, kayak ritual gitu kan. aku terima labelnya dulu, terus aku dengerin lagunya. Aku mendengarkan Revelation. Aku mendengarkan sabda alam. Iya, pas tahu labelnya itu, terus aku dengerin lagunya, oh ini namanya lagu senja gitu. Aku jadi mikirnya Enggak, gitu. tapi kan dulu semua terpengaruh jadinya lagu senja, termasuk 420 kan pada saat Iya. itu. Lagu-lagu senja. Tapi dari kan mana? bapaknya Firsa Besari itu. Mana ada? Iya. Dia yang bercinta dengan senja. Wow. Itu kayak ngarangnya baru hari ini loh. Gak ada loh orang bilang kayak gitu, Pak. Baru Temen gua tuh ada loh. kayak gitu. Temen gua 2015 Cinta dengan namanya senja. Irwan. Enggak dia. Dari mana? Irwandi. Enggak. Dia seniman namanya Irwan. Tua lah udah. Irwandi. Dari mana, Wan? Aku lagi melakukan sesuatu yang penting, Per. Apa? Semesta. Itu push up maksudnya. Tapi emang pernah ada masanya kan. Selamat pagi semesta. Terus ada masanya, ingat gak dulu pernah ada profil-profil orang tuh kayak penyuka senja, penikmat kopi, Oh, iya. pembaca Kopi itu diguling bukan digunting ya. Nah, digiling bukan digunting. Filosofi kok, Benar. Mas Angga. Nah, itu kan Tiba-tiba impact Mas sih. Tapi kan sebenarnya dari fenomena seperti itulah Firsa Besari naik di awal kan, Bang. Betul. Nah, Maksudnya terbantu dengan itu kan. tapi ada ketidaknyamanan nggak, jujur aja. Sebenarnya pernah ada di titik kesel kan, karena ih, kok di kopi senja, tapi lama-lama terima aja lah orang rezekinya di situ. Padahal nggak ngopi ya. Ini ngopi loh. Oh iya, biasanya pakai ramuan racikan-racikan ajaib itu kan setiap saat. Racikan ajaib bener. Tapi masih minum ramuan itu, Bang. Terkadang sih mengurangi banget sih. Biasanya dia bawa. Memang ada.
Langsung ditanya. Udah, itu perlu di-cut nggak sih? Enggak, Nggak apa-apa. usah. Kemarin sempat terakhir tuh kejadian yang membuat saya cukup lama berhenti minum tuh Oh, kejadian. itu minuman keras. Maksudnya itu kan? Iya, aku nggak tahu. Abang bilang itu obat masalahnya. I don't know. Kan itu kan maksudnya memancing ke sana kan. Sudahlah. Kita tahu memang maksudnya ke sana. Oke. Cuma memang Ada pada satu saat kejadian. itu waktu terakhir itu pengalaman gak menyenangkan dan baru terjadi baru pertama kali terjadi adalah terlalu banyak waktu itu. Terus dalam perjalanan pulang sama kawan itu yang nyetir, terus saya udah ketiduran, muntah sambil ketiduran Oh, baik. dalam posisi Sedap duduk. dong. Bisa Iya, Jimi sedap. Hendrix mati karena itu. Iya. Bayangin nggak? Dan Iya. itu baunya bau banget. Sampai saya bayar bayar cuci mobilnya karena kemana-mana. Tapi itu pengalaman yang kayaknya kalau diingat-ingat, ya cukuplah membuat Tapi bertahan. berarti dan dapat pertolongan cepat gitu maksudnya pas udah oh nggak kenapa-napa. Oh. Waktu itu dibangunin ya atau gimana sih? Saya kurang sadar soalnya sampai udah muntah terus berlumuran muntah itu masih tidur lagi. Cukuplah membuat tapi kapok serius? atau sampai kapan nih? Turning point-nya dari pengalaman itu udah sekali langsung. Ya sejauh ini ya kan nggak tahu mungkin I see. nanti kalau cuma sejauh ini itu sih kayak udah kayak nggak banget nih pengalaman seperti ini gitu. Jadi setelah abang bermusik itu tadi, baru setelahnya nulis buku. Iya, jadi tadi waktu Iya. bermusik itu Iya, lagi cerita, jadi. nggak pernah booming pada saat itu. Itu masih jauh dari masa-masa indie kopi senja itu. Akhirnya 2012 karena tadi itu kan backpacker Indonesia, terus udah kenalan sama teman-teman traveling. Udah gitu sempat ada satu film yang ngeracunin banget judulnya Into the Wild, mungkin pernah nonton. Into the Wild. Terus waktu itu ada sebuah iklan rokok. Dulu tuh iklan rokok tuh kayak gagah banget. Terus selalu ditampilkan ada petualang. Oh, Terus petualang melakukan hal-hal hebat. My Trip, My Life. Oh Ya iya. itu sebenarnya itu. Pria punya selera ya. Nah tapi kan mungkin ingat ada dulu 3 sosok petualang di iklannya tuh. Mereka tuh ke Raja Ampat, ke Krakatau, Iya. terus naik jeep. Iya. Iklannya artefaknya masih ada. Dan itu Iya. benar-benar wah saya harus jadi orang seperti itu gitu. Langsung kena. Jadi akhirnya jual semua alat musik. Iya waktu itu akhirnya keliling Indonesia modal 10 juta. 7 bulan gak pulang. 7 bulan gak pulang. Baru aktif nge-tweet waktu 7 bulan itu. Aktif nge-tweet. Oh, Twitter tuh. Twitter lagi booming-boomingnya kan. Terus jadi berbagi pengalaman saya lagi di mana. Orang-orang mungkin penasaran nih siapa nih orang kok nekat banget. Keliling ngegembel, rambut masih panjang tuh. Terus mungkin orang-orang jadi penasaran nih dari situ siapa nih Firsa Besari. Akhirnya nyari-nyari lagu-lagunya kayak gitu. Oh, jadi lagu tuh udah ada duluan. Udah ada ditinggalkan sama saya karena udah nggak akan terkenal nih Terus lagu dia gitu. backpacking, terus orang penasaran sama ceritanya. Benar, akhirnya lagunya nyarinya booming. malah lagunya jadi kena juga. Akhirnya pas saya pulang, saya ingat banget waktu pulang terus disuruh manggung di sebuah minimarket waktu itu di Bandung, manggung gratis. Terus seadanya aja gitar sama adik saya main drum, terus teman saya main bass. Itu yang nonton di Jalan Pati Ukur waktu itu sampai nggak bisa lewat, orang nggak bisa lewat. Oh ternyata dan itu baru pertama kali merinding. Waktu itu saya ingat bawain lagu judulnya April, terus semua orang nyanyi gitu. Oh ternyata ini rasanya. Langsung baru tahu gitu perasaan menyenangkannya seperti itu langsung. Ada apa ya disebutnya ya? Ada Adrenalin rush. iya betul. Insulin naik. Deg-degan langsung seneng gitu, seneng gugup tapi bercampur. Menikmati banget momentum ini. Akhirnya dari situ, nah kita harus punya tim yang profesional nih. Karena waktu itu benar-benar ngurus sendiri, jadi pembayaran ya udah mau dibayar pakai karena itu di minimarket dibayar pakai barang-barang minimarket dua kresek waktu itu saya ingat banget. Kita Sembako bagi-bagi tuh. Ayo kita bagi-bagi, ini ada alat mandi, ini roti, semua dibagi-bagi. Dibayar dengan gayung. Ah betul, tapi happy waktu sampo pas dan itu ya. sabun ya dan odol. Jadi emang bukan bohong kalau ada orang-orang bilang oh pertama kali manggung dibayar pakai gorengan, bayar pakai apa. Memang ada yang gitu. Awal-awal seperti itu gitu. Tapi berarti setelah itu langsung mikir, oh ini pet gue nih. Ini kayaknya jalur saya nih gitu. Padahal waktu itu udah mempersiapkan naskah juga dari yang keliling itu, dari yang 7 bulan. Tapi bukunya baru rilis itu 2013 bukan 2012. 2013 keliling, buku baru rilis 2018. Butuh 5 tahun pada akhirnya penerbit tertarik dengan naskah tersebut gitu. Dan saya juga ngerasa awalnya enggak bagus, cuma jadi kayak dari satu tempat ke tempat lain aja sebenarnya.
5 tahun dari proses skrip di penerbit bisa tertarik. Iya, Dan waktu keluar bestseller Bang. pada saat itu kayaknya ya. Sampai detik ini berapa ya? Oh saya nggak ngitung sih. Cuma sempat buku saya sempat nongkring di kalau di Gramedia itu kan ada yang bestseller. Iya. Pernah lah kayak gitu. Karena ada masa-masanya di mana kita seneng banget gitu. Ih, nomor 1 nih meskipun mungkin pembeli Gramedia aja ya. Kita kan nggak tahu penjualan yang di luar. Tapi di antara musik sama buku ini mana yang lebih menghasilkan uang Bang? Pada Ini akan saat- menentukan hidup saya selanjutnya. Pada saat itu dua-duanya. Tapi dua-duanya tidak begitu besar penghasilannya. Ya, yang besar yang mana nih? Tapi setelah Tapi pertama kali besar itu buku. Hmm. Buku maksudnya buku itu 100 juta pertama saya waktu itu. Maksudnya kan dari sebuah buku dapat 100 juta itu mungkin nggak semua penulis bisa ya menurut saya pada saat itu ya. Oke, iya. Jadi dapat 100 juta di rekening itu pertama kali saya ngeliat, bagi saya saat itu besar. Saat itu besar sekali dulu. Kalau sekarang udah Dua- kecil ya itu. Sekarang besar juga. Kan- Kalau kan- dikasih segitu enggak- mau. Dari mungkin dari menghadiri Malaka. Kan terima ada, kasih loh. kan ada 2M lah dia ngeluarin buku kemarin. Oh iya, sukses. Buku barunya selamat yang makanya mikir ya. Aku Makanya kecil-kecilan mikir aja blog aku. gitu. Kecil-kecilan. Ya, maunya gitu kan tadinya. Dia makanya yang mikir mau blog. dia. Itu. Makanya mikir jing. Tadi mau gitu kan ceritanya kan. Iya. Jadi katanya. Padahal lebih best seller sih itu. Tapi nggak tahu yang belinya mau untuk dibaca atau dimaki kan. Tapi ya emang bagus, bukunya bagus. Ya, Dan saya yakin sih nanti saya belum sempat baca. Makasih Mas. Saya bakal. Nanti. nah setelah nulis buku itu ternyata lebih gede daripada bermusik Oh, manggung-manggung. buku yang pertama kali Oh, iya. laku itu judulnya Garis Waktu. Justru bukan dari pengalaman saya keliling, tapi dari kutipan-kutipan di Twitter lah, di media sosial yang saya kumpulkan jadi satu buku. Pada Jadi- saat itu kan sedang boomingnya tuh. Itu Iya, kayak itu terjemahannya timeline jadi garis waktu ya? Oh bukan. Iya benar Iya kan? benar. Kayak harfiah Iya. tadi itu hippo itu. Dibandingkan Nile lini Horse masa. itu. Iya. Nile Horse ya benar-benar. Garis Waktu deh kayaknya booming waktu itu. Akhirnya orang-orang jadi tahu, akhirnya saya bikin buku lagi dan lagi. Akhirnya lagu saya ikut terangkat. Nah, waktu itu belum terpikirkan nge-YouTube. Maksudnya udah punya channel YouTube. Mungkin kebanyakan orang juga punya kan, tapi kan dormant tuh cuma Iya. ya posting Ada satu aja. dua kegiatan pada saat itu terus diemin lagi gitu. Waktu 2016 belajar, waktu lagi jadi sempat tugas di Purwakarta sama temen waktu itu, bikin website di sana. Jadi belajar Adobe Premiere waktu itu. Wah, ternyata bisa juga ya bikin coba bikin YouTube. video-video YouTube. Ada yang nonton ternyata. Saya ingat banget pertama kali YouTube itu yang penghasilan pertama tuh masih di bawah 2 juta lah waktu itu. Itu aja udah seneng banget ya. Seneng banget Pak. Gue dapet duit. Kesatu itu, kedua, oh ternyata ada ya transaksi semacam ini. Gitu. Yang kita nggak pernah ketemu orang-orangnya, kita dikasih duit. Dan itu tuh Kayak surreal banget. iya. Sangat-sangat bentuk-bentuk mekanisme pendapatan paling ideal bagi orang yang sangat kiri seperti saya gitu. Kan? Iya. Karena kan kita nggak mengeksploitasi pekerja, kita buat sendiri, kita Benar. dapat duit sendiri, kita Apalagi kalau kita ngedit sendiri ya. Iya, kita nggak Kita mengawali seperti itu kan, Pak? Iya. Sampai sekarang kok aku editorku malas semuanya. Waduh. Naik gunung. Kacau nih gimana? Udahlah, cut. Iya. Jadi editor saya aja naik gunung kan? Kebetulan saya butuh kok. Nih Mas Firsa butuh videografer. Boleh langsung ya Parah nanti. banget. Nanti Keluarlah dari Malaka. Bukan Firsa Besari itu. 420. Oke. Oh, baru ngeluarin lagu juga. Dari situ baru nge-YouTube, oh ternyata dan YouTube ya seperti kita tahu makin banyak videonya makin banyak penghasilan ya, karena kan akumulasi dari video-video lama Iya, kan. Kalau kita compounding cuma hitung satu video ya nggak akan banyak juga, meskipun 1 juta yang nonton juga segitu-gitu aja penghasilannya. Tapi makin banyak orang makin penasaran, dan algoritma YouTube apalagi pada saat itu kan mendukung sekali ya. Habis kita beres, kita punya niche tertentu nih, orang akan ngeklik lagi video kita gitu. Jadi kayak hand of Midas gitu ya Bang ya. Setelah bertahun-tahun Nggak sampai Midas juga coy, langsung. Ya Midas dong, YouTube berhasil nih. Gua Pada mau masanya kan sekarang udah tapi kan Abang melewati konservatif bertahun-tahun. lagi sekarang. Ya enggak dong. Sekarang apa? Kan hasil. Katanya Mas kan Firsa bisa. menyebut hidupnya sekarang kehidupan biasa katanya. Biasa. Ya untuk orang yang sudah mencapai segalanya ya. Ya saya is not fair. Oh, iya. Dengan Tapi benar kehidupannya biasa kan. Iya. Setelah mengalami periode luar biasa. Karena sudah memiliki semua hal yang dibutuhkan dan diinginkan ya mau ngapain lagi gitu.
Tapi berarti nggak ada yang gagal ya Bang? Banyak lah maksudnya. Apa? Itu kan trial error juga kan. Yuk, saya berapa kali bikin album setelah yang booming waktu itu, gagal berapa satu album lah kemarin sama sekali bener-bener flop, itu nggak ada yang dengerin. Album baru? Iya 2022 saya bikin album judulnya Berjalan Mundur, itu sama kayak kata Kania tadi pernah ngerekam lagu-lagu lama kan, jadi saya juga pada saat itu pernah merekam lagu-lagu lama saya yang saya ciptakan dari zaman kuliah gitu untuk kristalisasi aja biar saya jadi emang nggak ada promonya, tapi kan itu bikin album nggak ada yang dengerin, oh gini ya rasanya. Sedih juga Bang? Sedikit sih, tapi udah Banyak gak apa-apa, kita manusia enggak. kok. Pada saat itu sudah Gak sedikit. apa-apa sedih. Kalau awal Cowok boleh nangis. Oh iya, bener banget dong. Tapi kalau saya berpikir kalau pada saat itu saya rilis album di era-era awal karir, tapi kan sudah pernah juga awalnya kan tidak berhasil. Oke. Yang Sampai tadi pas di keliling awalnya Indonesia, sampai benar. justru jalur. Jadi memang sudah terbiasa dengan yang iseng-iseng itu, nggak sengaja booming. Jadi ya udah dipikirin kalau di musik sendiri. Mungkin kalau ditanya udah capek-capek ngedit video nggak ada yang nonton, sakit hati nggak? Nah itu saya bisa bilang sakit hati. Meskipun emang dibilang ya untuk kepuasan sendiri atau gimana. Menghibur diri gitu ya? Iya menghibur diri. Tapi enggak loh kalau saya udah ngedit gitu semalam suntuk terus algoritma tidak mengarahkan orang-orang untuk menonton video saya karena mungkin temanya bukan gunung gitu. Nggak mau. Padahal saya ngerasa bagus loh ini skripnya. Iya. Menurut saya ya. Aku juga gitu kok Bang. Sedih. Nah itu saya sakit hati. Tapi musik karena berangkat dari awal karena ketidaksengajaan, jadi ketika ya udahlah dari awal juga saya merasa bukan orang yang berhak dapat atensi segitunya dari dunia musik gitu. Ya udah biasa aja. Tapi itu aku utang budi banget sama Bang Firsa. Bang Firsa ini salah satu public figure lah kalau bisa aku bilang ya. Content creator, YouTuber, musisi atau apa. Orang waktu aku baru mulai channel YouTube nih, channel YouTube gede pertama yang nge-feature videoku gitu. Kebalik loh. Video gue dibahas Firsa Besar ini beneran nih gitu. Itu kan TikTok itu yang ninggalin sosial media. medsos. Iya. Ya. Dan saya ngerasa video-video Ferry Irwandi pada masa-masa itu yang kadang saya kangenin ya sebenarnya. Kan katanya keluguan tidak bisa kembali kan. Iya. Oh gitu ya. Jadi masa-masa itu dia kata-katanya. Apa sih? Potong. Keluguan itu tidak bisa kembali. Kalau orang udah kenal uang, bahkan di pelosok sekalipun ya kita udah nggak bisa mengenal kearifan yang sama pada saat itu. Kok jadi kesana ya? Banget nih. Kok kayak kenal Nggak, uang udah gitu fair loh. judgment. Bukan soal uang maksudnya. Ya, tapi- Keluguan. Iya keluguan kalau udah kenal Udah. Oh uang. maksudnya Ferry. Enggak. Tapi maksudnya Ferry Irwandi yang lebih yang lebih eksperimental pada saat itu. Saya lihat lebih eksperimental lah. Iya. Bukan berarti malah sekarang kan Man of the Year ya. Saya juga masih suka nontonin kok. Tapi yang era-era lama ini dulu mempengaruhi banget. Termasuk yang kan waktu itu yang diketahui cuma yang soal saya berhenti main medsos waktu anak saya lahir ya. Iya. Karena nonton videonya Ferry Irwandi yang 2 minggu kalau nggak salah. Iya. 2 minggu 14 hari ninggalin tembus 14 hari. media. Saya kuat cuma seminggu waktu itu. Tapi emang impactful banget sih buat kehidupan. Jadi nggak terlalu nempel sama medsos. Tapi ada satu video lagi yang saya suka yang soal rumah waktu itu. Apa yang bukan yang satu lagi yang Bubble property. betul itu. Yang rumah di atas 1M biasanya untuk investasi, Iya. yang di bawah 1M memang pangsanya untuk pasangan muda kan pada saat itu. Makanya yang lebih cepat laku yang saya banyak belajar investasi dari Ferry Irwandi. Jadi ketika saya bisa ada di menjadi seseorang yang biasa aja tahun ini, Ferry Irwandi cukup banyak berjasa. Makanya jadi satu-satunya podcast Sekretariat sampel banget. Udah Siapalah udah saya. cocok jadi politisi ya kan. Siapalah Mantap saya Mas ini. Firsa. Tapi benar-benar mempengaruhi sekali. Jadi banyak sekali ya kalau ini di luar dunia hiburan ya. Iya. Apa-apa yang saya investasikan pada saat itu. Apa yang tidak saya investasikan ketika orang-orang FOMO. Karena kan kita nggak harus investasi di kripto misalkan. Cuma karena semua orang melakukan itu. Karena saya nggak ngerti pada saat itu kan nggak harus saya taruh uang di situ. Betul. FYI Firsa Besar itu rumahnya di Jalan Gede Depok lagi. Bandung. Jadi jalan utama Bandung, rumah Firsa Besar. Yang rumah-rumah kalian sebut rumah Dilan itu. Kalau ngelihat story saya, Ini itu dia. daerah kota Bandung dan saya bangga loh itu. Iya, itu Hal yang harus saya banggakan sebenarnya. Karena kan biasanya old money di situ kan ya. Dan rata-rata tetangga saya old money. Maksudnya itu kan komplek PTPU di Bandung itu. Dan emang rata-rata yang sudah senior citizen lah di situ.
Jadi saya sebagai salah satu warga muda, beruntung sekali bapak mertua saya bergaul dengan orang-orang sekitar. Jadi tidak dipilih kasih gitu. Dan itu buah dari melek finansial ya bang. Itu satu, kedua, oh iya salah satunya kan itu beli rumah bekas Iya. waktu itu. Kan saya juga terpengaruhi karena lebih bisa di apa ya? Saya bukan berarti menyarankan semua orang harus beli rumah bekas Iya, ya, tapi kan rumah bekas sudah teruji. Iya. Udah ada yang menguji secara waktu, secara kekokohan. Biaya. Biayanya benar udah ada semua. Jadi Jadi- kalau kita punya uang lebih dan rumah bekas juga bisa di KPR sebenarnya kan. Iya. Jadi sudah ada. Kalau menurut saya lebih baik seperti itu. Ya harus seperti itu sih, rumah baru nggak worth it. Jadi karena melek finansial, kita menyarankan kalian menggunakan aplikasi. Oh, nggak ada ya, Bang? Langsung nih. Sebenarnya Belum ada yang placement guys, maaf. Ada placement. Ya, jadi Woi, tahu brand kan brand kayak brand gimana placement bridgingnya, dong. sini loh. Kayak gimana bridging Malaka Ini tuh loh, kayak gitu. ini loh, kita udah Saya punya. nih udah ada bahannya gitu. nggak muncul gitu kan. Bagus loh padahal itu. Brand Iya. hiking Karena itu apparel, makanya- hiking apparel. Karena itu ketika tadi kan kalau jaketnya nggak bagus Iya, tadi bisa. pas saltum kita mau masuk nggak ada lagi Berarti brandnya. kalau kita Iya. beli brand ini Nah kan enak. sebenarnya jaket tebal gini, oh berarti jaket yang tipis juga ada yang bagus. Iya ada. Miss opportunity loh itu. Iya. Gimana? Apa kita rekamannya dulu nanti kalau placement kita keluar. Oke, terus kita pitching dengan kayak gini. Iya nih. Iya, iya. Penglaris lah orang bilang. Ini nggak terasa udah 1,5 jam. Iya, udah Serius. hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Tapi aku Sorry kalau tidak It's bermakna nih. enggak lah. Sangat insightful buat aku personally. Aku mau nanya pertanyaan terakhir. Abang kan tadi udah ngasih apa ya, kayak experience yang luar biasa sekali waktu pertama kali bermusik. Gue tuh pertama kali lagu naik manggung di Indomaret, dan aku tahu banget Bang Firsa udah di semua panggung besar di Indonesia. Udah featuring dengan legenda hidup Indonesia. Pokoknya apa yang mimpi basahnya musisi lah ya. Wow. Ya nggak Bang, ada yang kurang nggak? Udah dijawab. Pertanyaan pertama Tapi pernah sih dulu pernah ada satu sesi di mana saya ada satu sesi bermusik bareng sama 420, Jason Ranti pada saat itu sama Om Iwan Fals. Dan saat itu mungkin udah bisa dibocorin di YouTube kayaknya sih. Iya. Kalau dulu sempat ada embargonya Restriksi, gitu nggak iya. boleh. Yang bikin saya berpikir pada situ, wah kalau saya mati hari ini saya udah puas lah menjalani hidup sebagai musisi pada saat itu ya, adalah bukan hanya kami membawakan lagu Om Iwan Fals pada itu kan, buku ini aku pinjam kalau nggak salah bukunya, lagunya. Tapi Om Iwan juga menyanyikan lagu saya yang Pelukku Untuk Pelikmu. Jadi kayak, oh ini ya rasanya lagu saya dibawain seorang yang Iwan Fals. Sebesar dari itu SMP gitu. saya besar dengan lagu-lagunya kan. Ya. Iya. Tahu. Pas saya pikir wah ini kayaknya udah momentum saya sebagai musisi. Mati deh gue. Iya sampai hari ini udah deh kayak udah cukup, segini juga udah cukup gitu. Ada nggak Bang satu sosok atau satu musisi atau apa yang lu belum kesampaian nih? Untuk featuring Atau ya? Sheila on Seven lah apalagi. Sheila on Seven saya Dengan dutanya, dengan erosnya. saya tuh selalu berpikir pokoknya apapun yang Sheila on Seven lakukan saya lakukan. Bener, sampai waktu itu sempat ada ini kan kayak gaya hidup sederhana gitu-gitu. Saya ini banget ke mereka gitu. Mereka yang sebuah band legendaris dari zaman dulu dengan pahit dan manisnya di industri kan, dari diledekin awalnya terus sampai orang-orang nge-respect. Bagi saya tuh ya selalu mandang Sheila on Seven. Kalau saya ya Sheila on Seven. Lagu pertama dia dan kita. Wah, kita tuh booming banget. Lupus itu dulu. Iya. Film sinetron Lupus Tapi video milenial. klip pertama dia yang naik itu beranjak dewasa. Rani. Aku Rani. Nah, ini Iya. album pertama tuh Gue suka ya Sheila on Seven tuh, Eros itu gitaris blues banget. Iya, tapi memadukan dengan dunia pop itu hebatnya. Iya, kan? hebat banget. Dan dia tuh benar-benar Pada zaman itu ya. Iya. Itu kan ini banget ya. kalau ngelihat dia main di Jagostu tuh ngeri sih. Wah, Jagos tuh ya. Akhirnya dulu yang ditarik ke Sheila Mas Brian ya kalau nggak salah ya. Jagos tuh. Tapi belum itu Bang. Kupikir udah. Belum sih, waktu itu sempat tahun kemarin salah satu cerita seru tuh ngebuka konser Sheila on Seven waktu mereka comeback di Bandung tuh. Itu gila-gilaan serunya karena kami tuh manajemen kita tuh nggak pernah mau terima job lain kalau udah ada satu job nih. Jadi kita nggak akan cancel job itu karena itu kan etika. Kita udah dapat job di Jogja pada hari itu gitu. Tahu-tahu H- seminggu itu kan pembatalan tuh biasanya H- 2 minggu.
H-seminggu kalau kita cancel, kita harus persyaratan di kontraknya itu kita harus minta maaf ke publik, menyatakan kita yang mundur dan kita harus bayar penalti. Biasanya kalau nggak salah 2 kali lipat dari harga kita dibayar. Sebenarnya bayar penaltinya ya udahlah ya, tapi kan untuk mengakui di media itu nggak profesional sekali kan. Pada saat itu H-seminggu dari tim, saya lupa dari tim manajemen panggungnya kalau nggak salah, dari tim konsernya itu ngehubungin manajemen kami, bilang mau nggak jadi pembuka Silon Seven. Wah. Waktu itu kita nggak bisa mikir jernih karena harus manggung di Purwokerto waktu itu. Iya. Baik, Ubay manajer. Baik, gimana caranya? Masih ini ingat harus- lo Mas Ubay. gimana caranya harus bisa? Ya itu Bung, caranya kita harus cancel yang Jogja karena itu di hari yang sama. Kita harus cancel Jogja, tapi itu akan membuktikan kami nggak profesional. Tapi di sisi lain dilematis banget ya. dilematis banget ya. Silon Seven Iya, Pak, iya, itu iya, kayak, iya. oh saya ngebuka idola saya nih di Iya, konser iya, yang, iya. aduh gimana ya? Yang sepenting ya juga udahlah, buat saya mereka. mikir nggak apa-apa kalau nggak nonton juga gitu, karena udah beberapa kali nonton Silon Seven, mungkin sering sekali, tapi menjadi pembuka Silon Seven, Something ya. Cir, ini pengalaman yang bisa saya banggakan kelak gitu. Tapi gimana caranya nih? Akhirnya kita ngambil segala cara, kita dapat kayak kerja. Jadi orang-orang tuh jadi baik gitu, yang di Jogja tahu bahwa kami tuh pengen banget ngebuka Silon Seven. Akhirnya yang Jogja kan harusnya saya yang manggung tuh saya baru For Revenge terus Juicy Lucy waktu itu. Akhirnya saya boleh dipindahkan ke paling terakhir. Paling terakhir. Ngejar. Silon Seven, salah satu syarat kita mau menerima panggungnya adalah kita mau main sebelum band yang lain. Jadi dari mereka pengennya kita sesudah band pembuka yang lain baru Silon Seven. Kata saya enggak, kita bisanya sebelum band yang lain. Jadi biar paling kita pertama ngejar. gitu ya. Udah pada setuju nih. Dari situ ada pertanyaan lainnya, gimana caranya dari Bandung ke Jogja dalam waktu yang singkat pada saat itu. Akhirnya kita nanya-nanya, apakah nyewa pesawat kecil. Sampai kepikirannya Sampai kepikiran itu. Pesawat kecil berapa Rick? Cuma bisa bawa 6 orang dengan harga 200-an juta lah, 250-an juta. calling gua aja. Wah, ngeri memang ini koneksinya nggak main-main ini. Saya kalau pejabat udah bilangnya Bro Ferry ini nggak main-main. Bisa ditebengin loh. Biasanya kan udah Jet. bro itu jadi akrab mendadak kan ya. Iya, ngomongnya itu gimana, Chief? Iya. Iya. Ya gitu akhirnya kami menemukan cara lah pada saat itu lewat. Apa, Bang? Janganlah. Naik babi. Biar jadi misteri aja sampai sekarang. Ini serius. Serius, akhirnya kami bisa tembus ke Jogja Jogja. pada saat itu. Dalam berapa jam? Berapa jam, Rick? 5 jam. 5 jam lewat 3 menit kalau nggak salah. 5 jam lewat 3 menit Dari Bandung Jogja tuh. Bandung Jogja. Akhirnya nyampe terus dan itu suportif banget teman-teman. Saya ngerasa kan For Revenge, Juicy Lucy juga. Saya ngerasa kawan kan dari dulu budaya di Bandung itu kalau main musik tuh apa ya disebutnya ya? Duduluran lah. Jadi kita teh barengan, nggak pernah ada yang namanya artis lah di Bandung. Jadi mereka tuh, ayo kita bisa bantu apa nih? Kita bisa bantu apa? Akhirnya kita datang udah disupport, alat udah dicolokin semua. Kita menyiasati karena nggak cek sound, jadinya akustikan dulu 2 lagu sambil kawan-kawan nyeting. Itu baru akhirnya bisa main di situ. Wow. Tapi kalau disuruh ngulang enggak. Pertanyaan terakhir, lu kan udah mutusin untuk rehat dulu di panggung, Bang. Ini benar-benar pertanyaan terakhir. Dan orang udah tahu itu kan, banyak kita. Kalau Silon Seven call featuring Fierce. Balik lah gimana? Udah enggak pakai Cepet mikir banget ya. 0,001 detik. Yes, let's go sekarang. Tapi kan saya Berangkat. nggak pernah ngomong cutinya sampai kapan. Tapi, Iya, memang iya. cita-cita saya adalah cuti saya inginnya lebih lama dari yang orang-orang perkirakan gitu. Karena saya sedang menikmati hidup saya aja. Kalau habis dari podcast Malakani tayang besoknya Silon Om Seven nih. Duta, iya. Iya. Gas lah. Kang, kata dia kan. Gas lah. Masuk barak militer enggak? Oh, bukan. Jangan dong. Iya, di telepon sama Mas Duta gitu. Besok kita main yuk featuring comeback gitu. Mau lah pasti mau. Pasti mau. Kalau featuring Pastilah. itu nggak akan mikir 2 kali. Mas Duta semoga. Abis itu cuti lagi. Semoga. Aku yang follow aku Fadli Padi sih kalau Mas Duta. Oh sama. Iya. Juga di follow sama apa ya? Oh, Iya nih, kita rakyat jelata. ceritakan padaku. Tapi lucu juga sih kalau musisi-musisi senior itu mereka tuh nge-follow nggak pernah ngomong nggak pernah apa. Enggak. Follow aja. Bener Enggak, kan? Tahu-tahu nge-follow aja. Enggak, kalau aku aneh. Enggak. Oh, Orang-orang tua nih agak-agak talkative dia.
Oh, tapi Mas kan Katon karena ini. nontonin programnya. Mas Katon, Ini tiap kan ada lagi humble masalah. bragging aja sebenarnya, lagi humble bragging nih. Iya. Tapi benar, Ari Lasso. Mungkin mereka merasa saya seusia mereka. Jadi kayak Iya, itu Mas make sense Katon, juga, Mas Firsa. Mas Pongki gitu. Kalau Mas Firsa tuh mereka ngeliat junior Mas Iya. Firsa. iya. Kalau Padahal dia kan jauh lebih tua. kelihatan gitu, seumuran. Mas Firsa kan. Jadi kayak Tapi masih junior loh. Jadi mungkin mereka nanyanya ke Mary kayak, Junior loh tapi nggak sejunior itu gitu. Maksudnya itu kan. iya justru itu mereka ke Mas Firsa itu junior Aduh, banget. kemarin aku main-main lucu-lucuan gitu kan, bercanda-candaan main blues, terus Pongki komen, wah ini blues banget deh, langsung kepajang, bro. Selesai gua. Udah menamatkan Instagram Udah menamatkan musik gua lah. Pongki Barata boy. musik. Dan Iya, nyanyi. seru tau diapresiasi sama musisi senior tuh. Nggak tahu ya, aneh Aduh, rasanya. kayak pengen terbang aja gitu. Iya. Tahu gitu kan make up ya, gitu. Ini kan mainnya lucu-lucuan, aku bilang lagu. Mending lebih serius gitu ya. Iya tahu gue kayak lebih serius. Terus aku ulangi nggak bisa lagi. Ini Tapi gimana kadang nih? kalau kita jadinya serius terus ngetek berapa kali jadi moodnya hilang. Iya. Dan malah jadi lebih jelek kan. Iya bener kan? Kayak tadi nggak gini deh, kayak tadi bener deh. Oh sampai stres gitu. Kayak gimana ya tadi progresinya di kemana ya tadi? Ya sama kayak Joko Anwar, wah ini sinematik banget. Langsung tak panjang lagi, menamatkan filmmaking. Yang lain paling kalau untuk kawasan-kawasan Saya cek hanya website-nya. memanfaatkan medianya sih ini. Website Sadar Kawasan tadi apa nama website-nya? Ya kawan-kawan, itu pesan pentingnya adalah buka sadarkawasan.org biar bisa melihat untuk kawasan. Saya setuju banget dengan kata-kata ada namanya Mang Ots ya. Mungkin tahu? Iya. Itu kan vokalis band Coil Coil. yang sangat aktif di Twitter. Beliau bilang bahwa pendaki itu perusak alam. Ya memang benar sebenarnya menurut saya. Merusak alam, tapi kan skalanya kita yang nggak tahu segimana. Karena kan sebaik-baiknya alam adalah alam yang tidak pernah dimasuki kan. Betul. Tapi kan ada tendensi manusia itu ingin berdekatan dengan alam. Makanya sebisa mungkin lakukan kerusakan yang paling kecil. Jadi kalau bisa masuk ke daerah hutan atau gunung, carilah yang sudah memang legal untuk dimasuki dan bukan yang kalian harus diam-diam karena melanggar hukum. Tuh. Jadi mending Birokrasi banget ya. ya enggak lah. Oh enggak. Bagus Mas Mending Firsa. daripada Penting. masuk alam ya. Mending masuk angin. Ya semoga besok kita naik gunung. Terima kasih Mas Firsa Siap. Besari. Terima kasih See you. semua yang sudah nonton.